Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk manajemen mutu. Perkenalkan, saya sendiri Renaldo Badal Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti yang diketahui NPM 18810129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Dita Aulia, NPM 188101004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Anissa Fitri, NPM 18810137. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Nokia. Nokia sudah ada sejak 1860 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perkayuan untuk menghasilkan kertas yang lahir di Finlandia. Pabriknya terletak di tepi sungai Nokia. Wajar jika nama perusahaan menggunakan nama sungai tersebut. Nokia sendiri baru mulai melirik industri telekomunikasi pada era tahun 90-an. Terus untuk Nokia yaitu merajai pada tahun 2000-an. Terang saja pada tahun 1999 Nokia mendapatkan laba yang paling tertinggi yaitu 4 miliar dolar dari nol pada tahun 1991. Olila bekerja keras dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar pada perusahaan. Ia percaya bahwa proses merupakan kombinasi dari 3 hal penting, yaitu yang pertama corporate strategy dan direction yang jelas. Yang kedua yaitu marketing support yang bersinergi dan manusia-manusia pilihan yang anti birokrasi. Saya akan melanjutkan dari Leonardo, penyumbang pajak terbesar di negara Finlandia. Setelah mengalami resesi pada sekitar tahun 1991, GDP Finlandia kembali mengalami peningkatan pada sekitar tahun 1994 dan seterusnya mengalami peningkatan hingga awal abad ke-21 dengan sektor teknologi sebagai penyumbang utama peningkatan tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas. Faktor utama pendorong pertumbuhan ini adalah pertumbuhan permintaan akan teknologi headset dan peralatan jaringan telekomunikasi yang dipimpin oleh Nokia. Penjualan Nokia pada periode tahun 1991 hingga awal abad ke-21 cenderung meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh data tersebut. Nilai ekspor yang dilakukan oleh Nokia ke luar negeri sangat mempengaruhi GDP Finlandia. Negara Finlandia juga mendapat penghasilan dari pajak yang dibayarkan oleh Nokia setiap tahunnya. Seperti gambar tersebut, persentase besar pajak Nokia dari total pendapatan pajak perusahaan mencapai pada puncaknya pada tahun 2003, yaitu lebih dari 20%. Kemudian di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga tahun 2009 yang merupakan penurunan paling rendah dari perusahaan Nokia, yaitu masa keemasan pada Nokia tahun 2007. Pada tanggal 15 Agustus 2007, Nokia melakukan recall terhadap baterai tipe BL5C yang merupakan baterai terpopuler pada ponsel Nokia pada saat itu. Nokia memperoleh lebih dari 50% dari sebagian besar keuntungan itu yang bukan merupakan dari smartphone itu sendiri, namun dari jenis ponsel lamanya. Nokia mampu
mencapai masa puncak kejayaannya pada tahun 2007 dengan market share hingga 41%. Pencapaian yang luar biasa yang tidak bisa diikuti oleh Samsung hingga saat ini. Namun, pada tahun 2009, Nokia mulai lengah karena tergerus dengan adanya Android dan iPhone. Telepon dengan merek Nokia. Nokia ada sejak tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 1990-an, Nokia mulai memproduksi ponsel dengan integritas yang tinggi. Pada tahun 1998, Nokia mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memproduksi ponsel lebih dari 100 juta unit. Hingga pada puncaknya tahun 2004, yang diklaim resmi oleh situs website mereka, Nokia menjadi pemimpin pasar dalam dunia telepon seluler dengan angka 207 juta unit yang beredar di seluruh dunia. Dikutip dari website resmi milik Nokia, Nokia 3310 adalah merek HP Nokia yang paling laku di pasaran dengan angka 126 juta unit di seluruh dunia. Dan jika angka tersebut dibariskan satu persatu, akan membentang sejauh 13.500 km. Angka tersebut cukup mampu untuk pulang pergi dari Sabang hingga Merauke atau Merauke ke Sabang. Kemudian tak lama setelah ponsel 3308 di pasaran, Nokia kemudian diakuisisi oleh Microsoft. Dapat dilihat pada tabel bahwa Nokia mengalami penurunan sejak 3 tahun terakhir, mulai dari saham hingga penjualan Nokia yang semakin menurun. Hingga puncaknya pada tahun 2013, Nokia benar-benar kehabisan tenaga setelah mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa analisa tenggelamnya ponsel Nokia yaitu ada 3. 1. Nokia hanya fokus pada desain hardware yang baik tanpa memperhatikan dan memperhitungkan softwarenya. Kemudian yang kedua, Nokia gagal memprediksi betapa pentingnya smartphone pada saat ini. Yang ketiga, Nokia menilai berlebihan percaya kekuatan mereknya dan tidak bisa mengejar ketertinggalan merek milik Nokia. Soal yang pertama, mengapa kehadiran Android dapat menyebabkan efisiensi biaya bagi perusahaan produsen handphone? Android merupakan sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google di mana berbasis kernel Linux dan memiliki perangkat lunak seperti open source dan sebagainya. Pada dasarnya, perusahaan Google mendapatkan keuntungan apabila perusahaan atau pengembangan aplikasi melalui App Store maupun Play Store. Tidak hanya itu, perusahaan Google mendapatkan keuntungan lainnya seperti iklan yang ketika kita melakukan atau mengunduh aplikasi dan game tertentu. Alasannya karena Android merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat sehingga minat beli masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya menerapkan sistem efisiensi kerja agar tetap stabil, baik dalam segi produksi maupun finansialnya. Soal yang kedua, kehadiran Android merubah barrier to entry pada industri handphone. Jelaskan pengertian barrier to entry dan pengaruhnya bagi manajemen mutu. Apa sih barrier to entry? Barrier to entry yaitu hal-hal yang menghalangi perusahaan masuk ke bidang tertentu. Contohnya gini, perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menyediakan jasa layanan kepada masyarakat dan harus memiliki kemampuan menyediakan infrastruktur, memelihara, dan menjalankan bisnisnya.
Perusahaan telekomunikasi itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dalam melakukan usahanya. Barrier to entry yang tinggi akan menyebabkan perusahaan baru atau pesaing masuk dengan sedikit. Pengaruhnya bagi manajemen mutu. Yang pertama, perusahaan harus tetap melakukan diferensiasi produk atau inovasi produk. Yang kedua, perusahaan harus tetap memiliki model yang kuat. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki saluran distribusi yang kuat. Yang keempat, perusahaan harus tetap mempertahankan spesifikasi produk. Yang kelima, perusahaan harus tetap mempertahankan biaya keunggulan produk seperti penguasaan bahan baku dan teknologi produk. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan QFD, Quality Function Development, dan VOC, Voice of Customer, serta kaitkan keduanya dalam jatuhnya Nokia jika dipandang dari sisi manajemen mutu. Quality Function Development memiliki arti metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan atau layanan yang mampu mengintegrasi suara-suara konsumen ke dalam proses perancangan. Sedangkan VOC, Voice of Customer, adalah istilah atau tool yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan umpan balik pelanggan atas pengalaman yang mereka rasakan saat menggunakan produk dan jasa perusahaan tersebut. Kaitannya dalam jatuhnya Nokia. Yang pertama, Nokia merasa dirinya kuat. Perusahaan-perusahaan besar akan merasa hebat dan merasa bangga dengan mereknya tanpa melakukan inovasi produk. Kedua, jajaran eksekutif Nokia tidak memahami pasar yang akurat. Nokia dalam menjalankan bisnis masih mengabaikan kebutuhan dan karakteristik konsumen yang ada di pasar. Yang ketiga, terdapat penyimpangan taktik bisnis. Nokia dalam melakukan inovasi menciptakan telepon genggam anti banting. Namun, Nokia masih tetap mengabaikan sistem operasi atau bisa disingkat dengan OS.